Dia lebih memilih menceraikanku daripada meminjamiku $250.000 AS untuk ibuku yang sedang sekarat. 2 bulan kemudian di pemakaman ibuku, dia muncul dan bersikap seperti menantu yang berduka. Aku tetap tenang dan membuat 2 pengumuman di tempat yang membuat dia dan keluarganya benar-benar terkejut. Kevin, ibuku di ruang ICU. Biayanya lebih dari $10.000 AS sehari. Apa kau benar-benar akan membiarkan dia meninggal? Aku menampar laporan dokter ke meja kopi kaca. Ujung kertas menimbulkan suara bergesekan yang tajam. Satu-satunya cahaya di ruang tamu adalah lampu lantai tunggal yang memancarkan cahaya kuning yang menyembunyikan separuh wajahnya dalam bayangan. Separuh lainnya adalah topeng kosong. Emily, aku sudah bilang padamu. Bukan berarti aku tidak mau membantu, tapi kita tidak mampu. Dia mengetuk-ngetukkan kakinya. Layar ponselnya masih terang dengan grafik saham yang baru saja kulihat. $250.000 AS bukan jumlah kecil. Kanker ibumu sudah stadium akhir. Membuang uang sekarang sama saja membuangnya sia-sia. Sia-sia. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Itu ibuku. Ketika kau mencoba memenangkan hatiku, kau bilang akan memperlakukannya seperti ibumu sendiri. Itu dulu, katanya akhirnya, mendongak dari ponselnya, matanya sedingin orang asing. Bersikap realistis, Emily, kita punya sekitar $400.000 AS di tabungan dan investasi kita. Kita berikan separuh dari itu kepada ibumu untuk mengisi lubang tanpa dasar, dan apa yang tersisa? Bagaimana dengan dana kuliah Sophie? Bagaimana dengan uang muka untuk rumah yang lebih besar? Apa kita harus hidup dari udara? Rasa dingin menjalariku. Aku menggali kuku-kukuku ke telapak tanganku. Kita bisa menjual mobilnya, Audimu. Jangan pernah memikirkannya. Dia berdiri, tingginya membuat dia menjulang di atasku. Dia tampak seperti memarahi anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Emily, aku katakan padamu sekarang, jika uang itu diberikan kepada ibumu, kita akan bercerai. Udara membeku, aku menatap wajah yang telah berbagi ranjang denganku selama 7 tahun. Dan tiba-tiba tidak bisa dikenali. Luka kecil di dekat matanya saat dia jatuh mabuk ketika aku hamil Sophie. Aku harus mengantarnya ke UGD sendiri di tengah malam. Perutku besar. Kapalan di tanganku dari masa-masa awal startupnya ketika aku begadang bersamanya mengemas kotak-kotak sampai kulitku lecet. Sekarang mulut yang sama meludahkan kata cerai. Lebih dari $250.000 AS? Aku bisa mendengar suaraku sendiri bergetar. Atas hidup ibuku. Ya, katanya, suaranya sekeras batu. Jika kau memberinya uang itu, keluarga ini akan hancur. Kau pilih, ibumu atau keluarga ini. Aku terhuyung mundur, punggungku membentur dinding dingin. Tergantung di sana adalah foto pernikahan kami. Aku dalam gaun putih, tersenyum lebar hingga terlihat semua gigiku. Dia melingkarkan lengannya di pinggangku. Matanya penuh cinta hingga terlihat bisa meleleh. Di sudut kanan bawah, ada tulisan kecil, 20 Mei 2019, selamanya dan selalu, benar-benar lelucon. Kevin, kataku perlahan, menegakkan tubuh. Suaraku sekarang mantap. Ibuku membesarku selama 30 tahun. Dia menyekolahkanku. Tahun pertama aku bekerja, dia mengambil setiap sen tabungannya dan memberikannya kepada kami untuk uang muka kondominium ini. Sekarang dia terbaring di rumah sakit, dan dokter bilang masih ada kesempatan jika dia menjalani operasi ini. Kau percaya dokter? Dia mencemooh. Mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Ini kanker stadium akhir. Operasi apapun hanya membuang-buang waktu dan uang, dan dia akan tetap meninggal. Emily, kau sudah 33 tahun. Bisakah kau berhenti bersikap begitu naif? Aku menatapnya dan tiba-tiba mulai tertawa. Aku tertawa sampai air mata membasahi wajahku. Oke, kataku, menyeka pipiku. Suaraku tenang dan menyeramkan. Cerai, katamu. Baiklah. Kondominium, mobil, tabungan. Kita bagi sesuai hukum. Tapi ibuku tidak bisa menunggu. Kau pinjami aku $250.000 AS sekarang. Aku akan segera menandatangani surat cerai. Dia terkejut,
jelas tidak menyangka aku setuju begitu saja. Kau gila? Dia menatapku dari atas ke bawah seolah aku sudah kehilangan akal sehat. Setelah kita bercerai, bagaimana kau akan membayarku kembali? Dengan gajimu $5.000 AS sebulan? Aku akan membayarmu kembali. Aku menatapnya lurus ke mata. Aku akan menulis surat promes dengan bunga. Aku akan menjual darahku. Aku akan menjual ginjal, tapi aku akan membayarmu kembali. Keheningan melingkupi ruang tamu. Jam di dinding berdetak setiap detik, pisau yang mengikis hidup ibuku. Ponselku bergetar di sakuku. Aku tidak perlu melihatnya. Itu rumah sakit. Pengingat lain tentang tagihan yang terus bertambah. Tidak. Dia akhirnya berbicara, memalingkan wajah dariku. Jika kita bercerai, aku tidak akan pernah melihat uang itu lagi. Emily, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ini kenyataan. Ibumu sudah lebih dari 60. Bahkan jika perawatannya berhasil, berapa tahun lagi dia punya? Kau harus melihat ke depan. Aku tidak menunggunya selesai. Aku berbalik dan masuk ke kamar tidur. 5 menit kemudian, aku muncul dengan koper beroda. Tas jinjing kecil dengan beberapa pakaian ganti, dokumen pentingku, dan foto Sophie saat dia berusia 3 tahun. Segala sesuatu yang lain, foto pernikahan, perhiasan yang dia berikan padaku, perabot yang kami pilih bersama, aku tinggalkan semuanya. Kau benar-benar pergi. Dia menghalangi pintu, wajahnya seperti awan gelap. Pindah, Emily, aku memperingatkanmu. Jika kau keluar dari pintu itu hari ini, jangan pikir akan semudah itu untuk kembali. Aku mendongak menatapnya, merasakan kelelahan yang luar biasa hingga ke tulang. Kevin, kataku lembut. Tahukah kau kata-kata terakhir ibuku sebelum dia kehilangan kesadaran minggu lalu? Dia berkata, jangan beritahu Emily. Hidup tidak mudah baginya. Jakunnya bergerak-gerak. Dia tidak berbicara, tapi dia ibuku, kataku dan melewatinya. Roda logam koper bergemuruh melewati ambang pintu. Kau tidak akan meminjamiku uang. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi perceraian akan terjadi. Lampu sensor gerak di lorong berkedip, memancarkan cahaya putih steril. Aku berjalan ke lift tanpa menoleh ke belakang. Tepat saat pintu-pintu akan tertutup, aku mendengar suara sesuatu pecah di dalam apartemen. Kedengarannya seperti pernikahan kami hancur berkeping-keping. Saat lift turun, angka-angka turun satu persatu, aku mengeluarkan ponselku. Pertama, pesan ke dokter ibuku, Dr. Evans, saya akan segera memiliki dana untuk operasi. Tolong lanjutkan obatnya. Lalu, pesan ke sahabatku, Jessica, carikan aku pengacara. Aku akan bercerai. Lift mencapai lantai dasar. Pintu-pintu terbuka dan embusan udara malam masuk. Angin awal musim semi masih dingin. Aku menyeret koperku melalui halaman kosong, melirik ke atas sekali lagi ke jendela kami. Lampunya masih menyala, lampu gantung gaya Skandinavia yang aku habiskan 3 akhir pekan mencarinya. Cahaya hangatnya tumpah dari lantai 16, tapi tidak akan pernah mencapiku lagi. Ponselku bergetar. Itu dari Dr. Evans. Nona Hayes. Kami membutuhkan setoran setidaknya $100.000 AS paling lambat besok lusa. Jika tidak, kami harus menghentikan perawatan ICU khusus. Aku berdiri di tengah angin, menarik napas dalam-dalam, dan menggulir daftar kontakku ke nomor yang belum kutelepon selama 3 tahun. Jariku melayang di atas tombol panggil, gemetar selama 10 detik penuh sebelum akhirnya menekannya, berdering 3 kali. Ya. Sebuah suara laki-laki dalam menjawab dengan serak karena tidur. Ethan, aku mendengar diriku terisak, suaraku pecah. Ini aku, Emily. Ibu sakit. Dia butuh uang untuk operasi. Ada jeda 2 detik di ujung sana. Lalu kakakku Ethan, suaranya tiba-tiba tajam dan jelas. Berapa? Kirimkan nomor rekeningmu. Aku akan mentransfernya sekarang. Aku ambruk di bangku di dekat petak bunga dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Malam itu panjang, dan hidup ibuku serta pernikahanku keduanya tergantung pada seutas benang. Aku bisa mendengar suara gemerisik di ujung telepon saat Ethan bangkit dari tempat tidur. Berapa persisnya? Bicaralah padaku.
Suaranya sudah benar-benar terjaga sekarang dengan nada serius yang biasa dia gunakan saat aku masih kecil dan mendapat masalah. $250.000 AS, bisikku. Menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Operasi dan perawatan lanjutan. Dokter bilang kita butuh setidaknya sebanyak itu. Aku sendiri hanya punya $10.000 AS. Kevin, dia. Kevin, apa? Ethan memotongku. Suara ketukan keyboard yang tajam bergema di tengah malam. Kirimi aku info bankmu sekarang. Ethan, aku akan menulis surat promes. Aku akan membayarmu kembali, Emily. Suara Ethan menjadi berat. Nada yang sama yang selalu berarti dia akan memberiku ceramah. Itu ibuku juga. Sejak kapan kau harus membayarku kembali? Kirim nomor rekeningnya. Jangan buang waktu. Hidungku perih dan air mata segar menggenang. Dengan tangan gemetar, aku mengiriminya rincian bankku. Di bagian atas layar pesan, gelembung kecil yang bertuliskan Ethan sedang mengetik muncul kurang dari 10 detik. Lalu notifikasi dari aplikasi bankku. Transfer dana $250.000 AS telah diterima dari Ethan Hayes. Di baris memo, hanya ada 2 kata. Untuk ibu, kau menerimanya? Tanyanya. Aku menerimanya, aku terisak. Terima kasih, Ethan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Dia bersumpah di bawah napasnya. Tapi nadanya melunak. Kapan dia sakit? Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Mereka menemukannya 2 bulan lalu. Dia menyembunyikannya dariku. Dia baru pingsan minggu lalu. Aku menyeka wajahku, memaksa diriku untuk tenang. Aku di Austin. Aku akan naik penerbangan pertama besok, kata Ethan. Aku bisa mendengar suara koper yang sedang diresleting di latar belakang. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Apa kau akan pulang? Atau aku harus menemuimu di sana? Aku menyeret koperku dan berdiri, kakiku mati rasa. Kevin tidak akan memberiku uang. Garis itu hening selama beberapa detik, lalu tawa dingin dari kakakku. Benar. Aku mengerti, kau duluan saja. Aku akan sampai di sana pagi hari. Jika kau butuh lebih banyak uang, beritahu aku. Kita akan menangani hal-hal lain saat aku sampai di sana. Setelah kami menutup telepon, aku menatap saldo baru di aplikasi bankku. Tanganku masih gemetar, bukan karena jumlahnya, tapi karena nama ditransfer, Ethan Hayes. Sudah 3 tahun, 3 tahun sejak aku bersikeras menikah dengan Kevin, bertengkar hebat dengan kakakku. Dia bilang Kevin punya mata yang licik. Aku menyuruhnya untuk tidak mencampuri urusannya. Dia pergi sambil berteriak, suatu hari kau akan menangis dan kau akan mengingat ini. Dia benar. Aku memanggil taksi di jalan. Sopir membantuku dengan tas, memberiku tatapan khawatir. Anda baik-baik saja, Nona? Aku baik-baik saja. Aku memaksakan senyum. Rumah sakit umum Lakeside, tolong. Jalan-jalan kota kosong di pagi hari. Lampu jalan melayang satu demi satu, layar ponselku menyala. 3 panggilan tak terjawab dan 5 pesan teks dari Kevin. Emily, apa kau sudah cukup dengan drama ini? Pulanglah. Aku akan berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan $250.000 AS. Bagaimana kalau $75.000 AS? Apakah itu baik-baik saja? Sialan, jawab aku. Yang terakhir dari 10 menit yang lalu. Baik, kau tangguh. Lihat apakah aku peduli jika kau kembali. Aku membisukan obrolannya dan membuka percakapanku dengan sahabatku, Jessica. Dia telah mengirim selusin pesan, yang terakhir berbunyi, pengacara sudah siap. Namanya Nona Albright. Dia seorang hiu. Jam 9 pagi di kantornya besok. Jangan panik, ibumu adalah prioritas sekarang. Aku membalas dengan terima kasih, lalu menyandarkan kepalaku ke jendela dingin, menyaksikan lampu-lampu kota yang buram lewat. 3 tahun lalu, pada malam yang seperti ini, aku demam tinggi. Kevin mengantarku ke rumah sakit, satu tangan di kemudi, tangan lainnya menggenggam tanganku erat. Jangan takut, sayang, katanya. Aku di sini, sekarang. Tanganku membeku, koperku di kursi penumpang di sampingku, dan dia di rumah. Mungkin marah karena aku begitu tidak tahu berterima kasih.
Betapa absurdnya. ICU berada di lantai paling atas gedung rawat inap. Aku menyeret koperku menyusuri lorong panjang dan steril, bau antiseptik membakar hidungku. Pukul 2 pagi, rumah sakit sepi, kecuali lampu di ruang perawat. Seorang perawat yang bertugas melirikku, lalu menunduk lagi. Aku menemukan sudut di area tunggu keluarga dan duduk. Melalui pintu kaca, aku bisa melihat lampu berkedip dari selusin mesin. Ibuku berada di tempat tidur paling ujung dengan selang menutupi tubuhnya. Nona Hayes, perawat keluar sambil membawa tagihan. Anda Putri Susan Hayes di tempat tidur 3, kan? Jika pembayaran tidak dilakukan hari ini, kami harus menghentikan obatnya besok pukul 10 pagi. Aku akan membayarnya sekarang. Aku berdiri dan mengambil tumpukan kertas. Setoran 100.000 dolar AS untuk operasi, biaya ICU $12.000 AS sehari, ditambah berbagai obat-obatan dan tes. Kami sudah menunggak $30.000 AS. Aku melunasi seluruh tagihan dan memberikan $70.000 AS lagi sebagai setoran. Saat aku menggesek kartu, kasir memberiku tatapan terkejut. Membayar semuanya, mesin mengeluarkan kwitansi. Aku menggenggamnya di tanganku, kertas itu masih hangat. Kembali ke area tunggu. Aku bersandar pada dinding dingin, koperku di kakiku. Di dalamnya, selain beberapa pakaian, ada foto Sophie. Dia sekarang berusia 5 tahun, tinggal bersama ibu Kevin di rumah pinggiran kota mereka di Neighborville. Aku ingin membawanya ke kota untuk prasekolah, tapi ibu mertuaku bilang udara kota buruk, bahwa pinggiran kota lebih baik untuk membesarkan anak-anak. Kevin setuju. Aku hanya melihatnya di akhir pekan. Selama panggilan video kami, Sophie selalu berkata, "Mama, aku merindukanmu." Tapi setiap kali aku mencoba berbicara lebih lama, ibu mertuaku akan menyela, mengatakan sudah waktunya Sophie tidur. Ponselku bergetar. Itu Ethan. Baru naik pesawat sekarang, mendarat 3 jam lagi. Bagaimana ibu? Aku mengambil foto laporan dokter dan kwitansi pembayaran dan mengirimkannya kepadanya. Dia membalas dengan cepat. Bertahanlah. Aku datang. Hanya beberapa kata itu membuat hatiku yang gelisah sedikit tenang. Setidaknya aku tidak sendirian lagi. Saat fajar menyingsing, aku tertidur. Aku bermimpi ibuku di dapur membuat sup ayam mie. Favoritku sejak aku kecil. Dia memberitahuku, "Emily, ketika kau mencari suami, kau lihat karakternya. Uang tidak penting. Yang penting adalah dia baik padamu." Dalam mimpi itu, aku kembali menjadi remaja, memeluk lengannya dan merengek. Aku tahu Mama, Kevin sangat baik padaku. Ibuku dalam mimpi mendongak, matanya dipenuhi kekhawatiran yang tidak bisa kupahami. "Sayang, jika dia tidak baik padamu, kau pulanglah. Mama akan selalu ada untukmu." Lalu mimpi itu pecah. Seorang perawat memanggil namaku. Keluarga tempat tidur 3. Pasien sudah sadar. Aku sontak bangkit. Dunia menjadi gelap sesaat. Aku harus bersandar pada dinding agar tetap tegak sebelum terhuyung-huyung menuju pintu kaca. Seorang perawat di dalam mengangguk padaku, mengindikasikan aku bisa masuk. Setelah mengenakan gaun steril, masker, dan topi, aku praktis berlari ke sisi tempat tidur ibuku. Dia sudah bangun, matanya setengah terbuka. Bibirnya pecah-pecah dan mengelupas di bawah masker oksigen. Ketika dia melihatku, matanya bergerak dan jari-jarinya berkedut. "Mama," aku memegang tangannya. Tangan yang telah memasak untukku, menyisir rambutku dan diam-diam menyeka air mata di pernikahanku kini hanya tinggal tulang dan kulit. "Mama, aku di sini." Dia berkedip, tatapannya mendarat di wajahku, lalu perlahan bergerak ke koper yang kutinggalkan di dekat pintu. Dia bertanya padaku apa yang terjadi. "Tidak apa-apa, Mama. Aku hanya akan tinggal di sini untuk menemanimu beberapa hari." Aku memaksakan senyum, tapi air mata membasahi wajahku. Dokter bilang, operasi ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Mama akan sembuh total setelahnya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan tapi tegas. Lalu dia menelusuri huruf di telapak tanganku dengan jarinya, 1 goresan setiap kali. Aku mengerti. Tidak ada perawatan. "Pulanglah." "Tidak." Aku menggenggam tangannya lebih erat.
Aku punya uangnya. Ethan sedang dalam perjalanan. Mama harus dioperasi. Dia terus menggelengkan kepalanya. Air mata mengalir dari sudut matanya ke rambut putihnya. Seorang perawat datang dan memberitahuku waktuku sudah habis. Aku harus pergi. Saat aku mengganti pakaian operasi, aku melihat diriku di cermin. Mataku merah dan bengkak. Rambutku berantakan. Rahangku terkunci begitu rapat hingga terasa sakit. Ponselku bergetar lagi. Kali ini adalah Ibu Kevin. Aku menatap layar pada kata-kata ibu mertua dan menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Emily. Suara wanita tua itu terdengar panjang dengan nada mengomelnya yang biasa. Aku dengar dari Kevin, ibumu sakit di ICU. Ya, kataku datar. Oh, itu pasti mahal sekali, dia mengeklik lidahnya. Sekarang, aku tidak bermaksud jahat, tapi ibumu sudah tua, kanker stadium akhir. Diobati atau tidak, sama saja. Mengapa membuang-buang uang? Lebih baik menyimpannya untuk pendidikan Sophie. Aku menutup mata, lalu membukanya. Dia ibuku. Lalu kenapa kalau dia ibumu? Keluarga utamamu sekarang adalah Kevin dan Sophie. Kau tidak bisa menguras tabungan keluargamu sendiri untuk mendanai kasus yang sia-sia. Amal dimulai dari rumah. Emily, kau harus memikirkan keluargamu sendiri dulu. Nadanya menjadi tajam. Kevin memberitahuku kau ingin bercerai karena ini. Apa kau bodoh? Di mana kau akan menemukan pria lain seperti Kevin? Wanita berusia 30-an dengan anak siapa yang mau denganmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia menganggap diamku sebagai penyerahan diri. Dengarkan aku, pulanglah. Minta maaf pada Kevin. Adapun ibumu, kau sudah melakukan bagianmu. Jangan kosongkan tabungan kami untuknya. Oh. Dan Sophie mulai prasekolah bulan depan. Ingatlah untuk mengirim uang sekolahnya, itu $1.200 AS. Aku akhirnya berbicara, suaraku tenang dan dingin. Aku akan mengirim uang sekolahnya, tapi operasi ibuku juga akan dilakukan. Kau, dia tergagap. Dan satu hal lagi, kataku, melihat pantulanku, aku akan bercerai. Begitu ini selesai, aku akan datang menjemput Sophie. Kau berani? Dia berteriak. Sophie adalah seorang Johnson. Jangan pernah memikirkannya, Emily. Aku bilang padamu, jika kau berani menceraikan anakku, kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Garis itu terputus. Aku perlahan menurunkan ponsel. Wanita di cermin menarik bibirnya menjadi sesuatu yang setengah senyum, setengah meringis. Suara langkah kaki tergesa-gesa bergema di lorong. Aku mendongak dan melihat sosok tinggi menyeret koper tergesa-gesa ke arahku. Dia kelelahan, matanya merah. Kakakku Ethan ada di sini. Dia menarikku ke dalam pelukan, memeluk begitu erat hingga tulang-tulangku sakit. Suaranya serak. Kau bodoh. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku membenamkan wajahku di bahunya, dan akhirnya membiarkan diriku meraung. Matahari terbit. Dan hidupku sejak saat itu terbagi menjadi dua. Ethan melepaskanku, tangannya di bahuku saat dia menatapku dari atas ke bawah. Kau kurus, katanya, suaranya tenang. Wajahnya ditutupi janggut, matanya penuh dengan garis merah. Apakah bajingan itu menyakitimu? Aku menggelengkan kepalaku, lalu mengangguk, air mata menolak berhenti. Benar, aku mengerti. Dia menyeka wajahnya dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia melirik tanda dilarang merokok di dinding dan menyelipkannya kembali. Bagaimana ibu? Dia bangun sebentar. Sekarang dia tidur lagi. Aku dengan cepat menceritakan kepadanya. Ketika aku menyebutkan biaya operasi, dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir tentang uang. Aku punya lebih banyak. Ethan berlutut dan membuka resleting saku depan kopernya, mengeluarkan amplop manila. Tapi kau harus melihat ini dulu. Aku mengambilnya. Di dalamnya ada salinan laporan bank. Pemilik rekeningnya adalah Kevin Johnson. Aku meminta seorang teman untuk menyelidikinya, kata Ethan, berdiri tegak dengan mata dingin. Tebak apa? Suamimu tercinta membeli Tesla Model X baru bulan lalu. Membayar lebih dari $100.000 AS tunai? Pikiranku kosong. Dan ini? Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi.
Perusahaannya mendapatkan kontrak besar bulan lalu. Keuntungannya setidaknya $500.000, bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan $250.000 AS. Dia hanya tidak mau. Kertas-kertas itu bergemerisik di tanganku. Aku tidak bisa membedakan angka-angkanya. Yang bisa kulihat hanyalah tanda tangan Kevin yang flamboyan. Setiap huruf seperti tamparan di wajahku. Mengapa? Aku mendengar diriku bertanya. Suaraku seperti embusan udara. Mengapa? Ethan tertawa dingin dan menunjukkan kepadaku sebuah foto di ponselnya. Lihat sendiri. Dalam foto itu, Kevin berada di kafe dengan seorang wanita muda. Dia tersenyum genit, tangannya di lengan Kevin. Foto itu diambil 2 minggu yang lalu, tepat setelah ibuku didiagnosis. Namanya Chloe. Dia seorang magang baru di perusahaannya. Berusia 23 tahun, kata Ethan, matanya tertuju padaku. Mengerti sekarang? Bukan berarti dia tidak punya uang. Dia hanya tidak mau memberikannya atau dirinya sendiri kepadamu lagi. Aku bersandar di dinding, dunia berputar. Tidak heran dia selalu bekerja lembur selama 2 bulan terakhir. Tidak heran dia mengganti kata sandi di ponselnya. Tidak heran dia menghindari tatapanku setiap kali aku menyebutkan tagihan medis ibuku. Itu bukan rasa bersalah, itu penipuan. Bajingan. Ethan mendesis melalui giginya. Kita harus menceraikannya, tapi kita tidak bisa membiarkannya lolos semudah ini. Aku mendongak. Dialah yang menginginkan perceraian. Baiklah. Ethan mengumpulkan dokumen-dokumen itu, tatapannya tajam. Tapi dengan perzinahan dan menyembunyikan aset, kita akan memastikan dia membayar. Pukul 9 pagi, Ethan dan aku duduk di kantor Nona Albright. Dia seorang wanita berusia 40-an dengan kacamata berbingkai emas. Setelah mendengarkan ceritaku dan meninjau bukti yang dibawa Ethan, dia mendorong kacamatanya ke hidung. Nona Hayes, saya mengerti situasinya. Tindakan suami Anda merupakan perbuatan tidak senonoh dalam perkawinan. Bicaranya tenang dan metodis. Pertama, penolakannya untuk berkontribusi pada biaya medis ibu Anda adalah pelanggaran kewajiban dukungan suami istri. Kedua, meskipun foto-foto itu bukan bukti pasti perselingkuhan, dikombinasikan dengan pengeluaran besar yang tidak dapat dijelaskan baru-baru ini, kita dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk menyelidiki keuangannya. Ketiga, menyembunyikan pendapatan dan membeli kendaraan tanpa sepengetahuan Anda adalah kasus yang jelas tentang menyembunyikan aset perkawinan. Bisakah kita menuntutnya untuk semua yang dia punya? Tanya Ethan. Tidak mungkin, kata Nona Albright jujur. Tapi kita bisa berjuang untuk mendapatkan bagian aset yang lebih besar. Di bawah hukum negara bagian, pembagian properti dalam perceraian harus adil, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak dan perilaku para pihak. Sebagai pihak yang tidak bersalah, Anda dapat menuntut pembagian 60% hingga 70%. Karena Kevin menghabiskan $100.000 AS dana perkawinan untuk selingkuhannya, itu adalah kasus penyalahgunaan aset perkawinan yang jelas di bawah hukum Illinois. Kami akan mengajukan petisi ke pengadilan untuk mendapatkan bagian yang tidak proporsional dari harta kekayaan. Anda akan mempertahankan seluruh ekuitas kondominium untuk mengimbangi uang yang dia buang untuk perselingkuhan itu. Bagian itu dapat dianggap sebagai properti terpisah Anda dan diganti rugi kepada Anda. Mobil, meskipun terdaftar atas namanya, dibeli dengan dana perkawinan dan oleh karena itu merupakan aset perkawinan yang tunduk pada pembagian. Dia mencoret-coret catatan dengan cepat, dan bagaimana dengan hak asuh putri Anda? Saya ingin hak asuh penuh, kataku tanpa ragu. Maka kita perlu bertindak cepat, katanya, ekspresinya serius. Anak itu saat ini bersama keluarganya di pinggiran kota. Jika dia menolak mengembalikannya, itu bisa menjadi rumit. Saya menyarankan Anda untuk mengambil putri Anda sebelum mengajukan petisi perceraian. Ethan mengangguk. Aku akan pergi bersamanya. Hati-hati dalam melakukannya, Nona Albright memperingatkan. Hindari konfrontasi apapun yang dapat menyebabkan keterlibatan polisi. Catatan gangguan rumah tangga dapat digunakan untuk melawan Anda dalam perebutan hak asuh. Selain itu, situasi ibu Anda dapat diajukan sebagai bukti kegagalannya untuk memberikan dukungan,
asalkan Anda dapat membuktikan bahwa dia mengetahui kondisi kritisnya dan kebutuhan. Anda akan dana namun menolak untuk membantu. Saya punya pesan teksnya, kataku, mengeluarkan ponselku. Pesan Kevin, bagaimana kalau $75.000 AS ada di sana? Sempurna. Nona Albright tersenyum untuk pertama kalinya. Ini adalah rangkaian bukti yang sangat kuat. Nona Hayes, saya akan segera menyusun petisi. Tapi sebelum kita mengajukan, ada satu hal yang perlu Anda lakukan. Apa itu? Jangan terlibat dalam konflik langsung lebih lanjut dengannya, terutama mengenai uang. Dia menatapku. Jangan minta dia lagi. Jangan biarkan dia tahu Anda telah mendapatkan dana untuk operasi. Pertahankan kontak, tapi hanya diskusikan perceraian dan putri Anda. Jika dia menyebut uang, suruh dia berbicara dengan pengacara Anda. Aku mengerti. Strateginya adalah membuatnya berpikir aku putus asa, bahwa aku tidak punya pilihan selain merangkak kembali kepadanya. Meninggalkan kantor hukum, hari sudah siang. Ethan dan aku makan siang singkat di dekat rumah sakit. Dia menggeser kartu kredit melintasi meja ke arahku. Ada lagi $100.000 AS di sini untuk perawatan lanjutan ibu, katanya. Jangan membantah. Dia satu-satunya ibu yang kumiliki. Aku menatap kartu itu, gumpalan terbentuk di tenggorokanku. Ethan, tentang apa yang terjadi dulu. Berhenti. Dia memotongku, melihat ke bawah pada makanannya. Masa lalu adalah masa lalu. Kau adikku. Dia ibuku. Itu saja yang penting. Setelah makan siang, kami pergi menjenguk ibuku. Dia sudah bangun dan tampak sedikit lebih kuat. Ketika dia melihat Ethan, matanya langsung memerah. Mama, tidak apa-apa. Ethan berlutut di samping tempat tidurnya, memegang tangan yang tidak terpasang infus. Emily dan aku di sini, Mama fokus saja untuk sembuh. Ibuku menggelengkan kepala dan memberi isyarat agar aku mendekat. Aku membungkuk dan mendengarnya berbisik, suaranya setipis benang. Cerailah. Aku membeku. Dia tidak baik. Setiap kata adalah usaha, tetapi artinya jelas. Aku salah tentang dia, jadi dia tahu. Dia tahu selama ini Kevin tidak baik padaku, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa karena takut membuat segalanya lebih sulit bagiku. Mama, aku memegang tangannya, air mata menetes ke selimut. Cepatlah sembuh. Mama harus sembuh agar bisa melihatku dan Sophie menjalani hidup bahagia. Dia tersenyum dengan anggukan samar. Sore itu, ibuku dibawa ke ruang operasi. Ethan dan aku menunggu di luar. 5 jam terasa seperti 5 tahun. Ketika lampu di atas pintu padam, kakiku lemas. Dokter bedah keluar melepas maskernya. Operasi berhasil. Pemulihannya akan tergantung pada kekuatannya sendiri. Tapi kita telah melewati tahap paling kritis. Aku merosot ke kursi, terlalu lelah untuk menangis. Ethan menepuk bahuku, lalu pergi berterima kasih kepada dokter bedah. Malam itu, ibuku dipindahkan ke kamar biasa. Dia masih tidak sadarkan diri, tetapi warna kulitnya jauh lebih baik. Ethan bersikeras aku pergi tidur sementara dia menemaninya. Aku sudah di batas kekuatanku. Kembali ke apartemen murah yang kusewa. Aku jatuh ke tempat tidur dan langsung tertidur. Aku terbangun di tengah malam karena ponselku berdering. Itu Kevin. Aku menatap namanya selama selusin detik sebelum menjawab. Emily, suaranya lelah, tidak seagresif sebelumnya. Bagaimana ibumu? Operasi sudah selesai, kataku dengan tenang. Aku dapat uangnya. Dia terdiam sesaat. Emily, aku kasar hari itu, bukan berarti aku tidak mau membantu. Aku sedang mengalami beberapa masalah. Arus kas perusahaan ketat. Mobil itu, aku mendapatkannya sebagai bagian dari penyelesaian utang buruk. Aku tidak membelinya. Ini semua kesalahpahaman. Aku memegang telepon tanpa mengatakan apa-apa. Pulanglah. Suaranya melunak. Sophie merindukanmu. Ibuku bilang keluarga tidak boleh menyimpan dendam. Berapa banyak lagi yang kau butuhkan untuk tagihan medis ibumu? Kita bisa mencari jalan keluarnya bersama. Mencari jalan keluarnya bersama. Aku tertawa. Kevin, kapan kau akan menandatangani surat cerai? Telepon menjadi sunyi.
Lalu suaranya menjadi dingin. Emily, aku mencoba bersikap masuk akal di sini. Jangan mendorongnya. Jika kita benar-benar bercerai, siapa yang akan menginginkanmu? Seorang ibu tunggal dengan ibu sakit yang harus ditanggung. Itu urusanku. Suaraku mantap. Pengacaraku akan menghubungi Anda minggu depan untuk membahas ketentuannya. Dan aku akan datang menjemput Sophie. Kau berharap? Dia meraung. Sophie adalah seorang Johnson. Hak apa yang kau miliki? Hak sebagai ibunya. Aku memotongnya. Kevin, kau punya dua pilihan. Kita bisa bercerai secara damai. Aku mendapatkan hak asuh dan kita membagi aset sesuai hukum. Atau kita bisa pergi ke pengadilan dan aku akan menyajikan bukti perselingkuhanmu dan upayamu untuk menyembunyikan aset perkawinan satu persatu. Apa kau mengancamku? Dia tergagap. Tidak, kataku perlahan. Aku memberitahumu. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya, serta semua metode kontak lainnya. Di luar, lampu-lampu kota menyala sepanjang malam. Aku duduk dalam kegelapan, mengingat 7 tahun yang lalu ketika dia berlutut dan melamar, berjanji untuk mencintaiku seumur hidup. Seumur hidup, itu sangat singkat. Begitu singkat sehingga satu penyakit dan $250.000 AS sudah cukup untuk mengungkapkan wajahnya yang jelek. Ponselku menyala. Sebuah pesan teks dari Ethan. Ibu sudah bangun. Dia meminta kaldu yang kau buat. Aku menyeka wajahku. Aku akan membawanya besok pagi, jawabku. Lalu aku bangkit dan pergi ke dapur. Ada kacang kering yang direndam dalam semangkuk air. Aku menatapnya, mengingat ibuku mengajariku cara membuat sup bertahun-tahun yang lalu. Emily, katanya, kau harus mengontrol panasnya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, terlalu cepat, dan itu setengah matang. Terlalu lambat dan itu gosong. Hidup itu seperti membuat sup. Kau harus merebusnya perlahan untuk mendapatkan rasanya. Aku tidak mengerti saat itu. Aku mengerti sekarang, tetapi biaya pemahaman itu terlalu mahal. Keesokan paginya, aku membawa sup yang baru dibuat ke rumah sakit. Ibuku sudah bangun dan lebih baik dari hari sebelumnya, bisa menghirup beberapa sendok. Ethan tertidur pulas di kursi di samping tempat tidurnya, lingkaran hitam di bawah matanya. Aku menyelimutinya, dan dia langsung bangun. Aku akan istirahat di sini saja, katanya, suaranya serak, kau kembali dan tidur yang nyenyak. Aku mendorongnya keluar pintu. Aku bisa mengurus ini. Dia tidak membantah, hanya terhuyung-huyung keluar, mengatakan dia akan kembali sore hari untuk menggantikanku. Setelah ibuku tertidur lagi, aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya. Ponselku bergetar. Itu ibu mertuaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ujung lorong untuk menjawab. Emily? Suaranya sangat hangat hari ini. Apa kau sudah makan? Ya. Ada apa? Oh, tidak banyak. Hanya saja Sophie merindukanmu. Dia menangis ingin video call denganmu. Dia berhenti. Apakah sekarang waktu yang tepat? Hatiku mencengkeram. Ya, tidak apa-apa. Bagus, aku akan menyambungkannya. Video tersambung dan wajah kecil Sophie muncul di layar, matanya merah seolah dia baru saja menangis. Di belakangnya, wajah ibu mertuaku menempel erat di kepala Sophie, senyum lebar dan keriput di wajahnya. Mama. Begitu Sophie melihatku, bibirnya bergetar. Sayang, jangan menangis, Mama di sini. Hidungku perih. Apa kau anak baik di rumah nenek? Ya. Sophie terisak. Mama, kapan Mama menjemputku? Sebentar lagi, sayang. Begitu Mama selesai merawat nenek Susan, Mama akan menjemputmu. Oke? Tidak. Sophie tiba-tiba berteriak, mengejutkanku. Nenek bilang, Mama tidak menginginkanku lagi. Dia bilang, aku akan punya mama baru. Darah di pembuluh darahku berubah menjadi es. Di layar, ekspresi ibu mertuaku berubah. Dia cepat-cepat menarik Sophie pergi. Apa yang kau bicarakan? Gadis bodoh. Aku tidak bohong, Sophie mulai merengek. Aku mendengar nenek menelepon papa kemarin. Dia bilang, ketika mama baru punya adik laki-laki, mereka tidak akan menginginkanku lagi. Aku ingin mama.
Aku ingin pulang. Diam. Ibu mertuaku membungkam mulut Sophie dengan tangannya. Layar bergetar hebat, lalu menjadi gelap. Aku berdiri di sana gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mama baru, adik laki-laki. Kevin, kau anak bajingan. Panggilan video masuk lagi. Kali ini hanya ibu mertuaku. Ekspresinya tidak wajar. Dia hanya anak-anak yang mengada-ada. Jangan diambil hati, katanya dengan senyum paksa. Begini, magang di perusahaan Kevin itu. Mereka hanya rekan kerja. Sophie pasti salah paham. Bu, aku memotongnya. Suaraku tenang dan menakutkan. Aku akan mengambil Sophie kembali. Tentu saja tidak. Wajahnya langsung mengeras. Sophie adalah seorang Johnson. Mengapa kau harus mengambilnya? Selain itu, dengan ibumu yang sakit dan semuanya, bagaimana jika kau membawanya pulang dan dia tertular sesuatu? Itu neneknya. Lalu kenapa? Itu kanker. Siapa tahu menular. Suaranya menjadi melengking. Emily, aku bilang padamu, jangan pernah berpikir untuk mengambil Sophie. Kevin sudah setuju. Setelah perceraian, Sophie tetap bersama kami. Dia akan menikah dengan seseorang yang lebih muda. Seseorang tanpa semua beban ini yang menghambatnya. Seseorang yang benar-benar menghormatinya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan pulang, meminta maaf, dan kita semua bisa kembali normal. Maka Sophie akan tetap menjadi putrimu. Jika tidak, apa? Aku tertawa dingin. Jika tidak, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia menutup telepon. Aku merosot ke dinding. Bau antiseptik di lorong membuat mataku perih. Tapi aku tidak bisa menangis. Kemarahan sedingin air es membasuhku, membuat gigiku bergemeletuk, ponselku bergetar lagi. Itu Kevin. Aku menatap namanya selama 3 detik, lalu menjawab, Emily, jangan dengarkan Sophie, dia hanya anak-anak. Dia mulai, kata-katanya keluar. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tidak ada mama baru. Oh, suaraku sangat tenang. Itu mengejutkanku. Jadi, adik laki-laki yang dia sebutkan juga hanya imajinasinya? Emily. Kevin, aku memotongnya. Kita menikah selama 7 tahun. Aku memberimu sedikit martabat terakhir. Senin depan, pengacaraku dan aku akan datang ke kondominium untuk membahas penyelesaian. Aku mendapatkan anak itu. Aku ingin separuh nilai kondominium. Mobil adalah aset perkawinan. Aku ingin separuh nilai tunainya. Kita membagi tabungan. Adapun aset yang kau sembunyikan, pengacaraku akan berbicara denganmu tentang itu. Keheningan. Lalu dia tertawa, suara dingin dan tajam. Emily, siapa yang memberimu kepercayaan diri ini? Kakakmu? Berapa banyak uang yang mungkin dimiliki pecundang itu? Berapa banyak lagi yang kau butuhkan untuk tagihan medis ibumu? 30.000? Ushe? Jika kau memohon padaku, mungkin aku tidak membutuhkannya, kataku. Operasi ibuku sudah selesai, berhasil. Kakakku yang membayarnya. Apa? Dia terkejut. Kevin, kataku, perlahan bangkit berdiri dan melihat ke langit yang kelabu dan mendung. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Aku memberitahumu. Kita selesaikan ini secara damai atau aku akan menemuimu di pengadilan. Aku punya bukti perselingkuhanmu, pesan teks yang membuktikan penolakanmu untuk memberikan dukungan medis, dan laporan bank yang menunjukkan kau menyembunyikan aset perkawinan. Menurutmu bagaimana hakim akan memutuskan ketika mereka melihat semua itu? Kau menyelidikiku? Dia meraung. Mengapa tidak? Aku tertawa juga. Kau berani membawa pacarmu ke sekitar putriku. Kau berani membahas memiliki putra lain dengan ibumu. Apa salahnya aku melihat beberapa laporan bank? Senin depan jam 9 pagi. Aku akan berada di kondominium. Aku menutup telepon dan menambahkannya ke daftar blokirku. Pesan terakhir yang masuk sebelum gelap adalah Emily, kau akan menyesali ini. Ya, aku kejam. Pikirku, kau membuatku seperti ini. Ketika aku kembali ke kamar, ibuku sudah bangun menatapku. Mama, aku memaksakan senyum. Apa mama mau air? Dia menggelengkan kepala dan memanggilku.
Dia memegang tanganku dan menulis di telapak tanganku perlahan, sengaja. Dapatkan Sophie kembali. Aku mengangguk dengan tegas. Aku akan melakukannya, Mama. Mama fokus saja untuk sembuh. Ketika Mama keluar dari rumah sakit, kita akan tinggal bersama dengan Sophie dan Ethan. Dia tersenyum, kerutan di sekitar matanya melunak seperti bunga yang mekar. Sore itu, Ethan datang membawa termos. Sebuah keluarga di kamar sebelah memberinya separuh sup ayam mereka. Dia menuangkan semangkuk untukku. Minumlah ini. Kau terlihat seperti hantu. Aku mengambil mangkuk itu tapi tidak minum. Aku menceritakan padanya apa yang terjadi pagi itu. Ketika dia mendengarnya, dia membanting tinjunya ke dinding. Suara tumpul, bajingan itu, matanya merah. Sophie berusia 5 tahun dan mereka memberitahunya hal-hal seperti itu. Mama baru, adik laki-laki. Aku akan membunuhnya. Ethan, aku menggenggam lengannya. Jangan impulsif. Nona Albright bilang kita tidak bisa menggunakan kekerasan sekarang. Itu akan merugikan kasus hak asuh kita. Dada Ethan naik turun, butuh waktu lama baginya untuk tenang. Baiklah, kita akan melakukannya sesuai cara pengacara. Aku akan pergi denganmu pada hari Senin. Aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya keluarga itu. Tidak, kau tetap di sini dengan Mama, kataku. Aku akan pergi sendiri. Aku bisa mengatasinya. Aku menatapnya. Ethan, aku sudah menahannya selama 7 tahun. Aku sudah muak. Ini adalah sesuatu yang harus aku hadapi sendiri. Ethan menatapku lama, lalu menghela napas berat dan mengacak-acak rambutku. Baiklah, kau sudah dewasa. Telepon aku jika terjadi sesuatu. Aku bisa sampai di sana dalam 20 menit. Selama 2 hari berikutnya, aku menghabiskan hari-hariku di rumah sakit bersama ibuku dan malam-malamku di apartemen sewaan. Kevin menelepon dari nomor yang berbeda. Aku tidak menjawab. Ibunya menelepon beberapa kali lagi. Setiap kali mengatakan betapa Sophie merindukanku. Nadanya semakin lembut hingga hampir memohon. Aku tahu apa yang mereka takuti. Mereka takut aku benar-benar akan menuntut. Takut pada bukti. Takut kehilangan segalanya. Pada Minggu malam, Nona Albright mengirimkan draft perjanjian perceraian. Ketentuannya jelas. Aku akan mendapatkan hak asuh tunggal atas putri kami dengan Kevin membayar tunjangan anak bulanan. Kondominium, yang uang muka dibayar oleh ibuku, dan aku membayar cicilannya, akan menjadi milikku. Dan aku akan membayarnya bagiannya dari ekuitas. Mobil, aset perkawinan, akan menjadi miliknya. Tetapi dia harus membayarku separuh nilai pasarnya. Tabungan akan dibagi rata, tetapi pendapatan tersembunyi dan aset tersembunyinya akan dibagi secara terpisah. Akhirnya, karena pelanggaran perkawinan yang signifikan, perselingkuhan, dan kegagalan untuk memberikan dukungan selama krisis medis keluarga, dia harus membayarku $50.000 AS sebagai ganti rugi atas penderitaan emosional. Aku menelepon Nona Albright. Tunjangan anak, bisakah kita membuatnya menjadi pembayaran sekaligus? Kita bisa meminta, tapi dia sepertinya tidak akan setuju, katanya. Dan jika dia mencoba merebut hak asuh, itu menjadi alat tawar-menawar. Dia tidak menginginkan Sophie, kataku dengan yakin. Dia ingin menikah lagi dan punya anak laki-laki. Sophie adalah beban baginya. Ada jeda di ujung sana. Anda yakin? Yakin. Baiklah, saya akan mengubah ketentuannya. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingin saya menemani Anda besok? Tidak, terima kasih. Saya akan mencoba bernegosiasi dengannya dulu. Jika gagal, saya akan meminta bantuan Anda. Oke, hati-hati. Telepon saya kapan saja. Setelah menutup telepon, aku membuka galeri foto di ponselku dan menemukan foto Sophie pada ulang tahun ketiganya. Dia memiliki 2 kuncir kecil dan senyum yang mengerutkan matanya. Dia memegang kue kelinci yang kubuat untuknya, wajahnya belepotan frosting. Kevin berada di sampingnya, lengannya melingkari kami berdua. Ibunya yang mengambil foto itu, terkekeh-kekeh tentang betapa sempurnanya keluarga kami. Hanya 2 tahun kemudian, dan itu telah menjadi ibu baru, adik laki-laki, dan ibumu tidak menginginkanmu. Aku mematikan ponselku dan berbaring di tempat tidur.
Hujan mulai turun di luar, gerimis lembut dan terus-menerus seperti seseorang menangis. Aku berbaring di sana dengan mata terbuka sampai fajar. Senin pagi, aku mengenakan blus termahalku, yang dibeli Kevin 3 tahun lalu, mengatakan aku terlihat bagus dengan warna putih. Wanita di cermin itu kurus, kemeja itu menggantung longgar di tubuhnya, tetapi matanya cerah seolah-olah menahan api yang membara. Tepat pukul 9 pagi, aku berdiri di depan pintu depan kami. Aku memasukkan kunci ke lubang kunci. Tidak bisa berputar. Dia telah mengganti kuncinya. Aku tersenyum dan mengetuk keras 3 kali. Pintu terbuka. Kevin berdiri di sana dengan celana olahraga, rambutnya berantakan, dan lingkaran hitam di bawah matanya seolah dia tidak tidur. Ibunya mengintip dari belakangnya, wajahnya langsung masam ketika dia melihatku. "Kau di sini," kata Kevin, suaranya. Dia minggir untuk membiarkanku masuk. Aku masuk ke ruang tamu. Itu ruangan yang sama, tetapi bantal sofa berbeda, dan ada termos merah muda di meja kopi yang bukan milikku. "Duduk," Kevin memberi isyarat ke sofa. Aku tetap berdiri. "Apa kau sudah membaca perjanjiannya?" Dia menggosokkan tangannya ke wajahnya dan duduk di sofa di depanku. Ibunya duduk tepat di sampingnya, siap bertarung. "Kalau begitu tanda tangani." Aku mengambil kertas-kertas dari tasku dan meletakkannya di meja. Kevin tidak bergerak, tetapi ibunya menyambarnya. Setelah membalik beberapa halaman, wajahnya memerah karena marah. "Emily, apa kau tidak punya malu?" Dia berteriak, menunjuk jarinya ke hidungku. "Kau ingin kondominium? Kau ingin uang untuk mobil dan $50.000 AS untuk penderitaan emosional? Apa kau gila?" "Bu," aku menatapnya dengan tenang. "Ibuku membayar separuh uang muka kondominium, dan aku sudah membayar cicilannya. Mobil dibeli dengan dana perkawinan. Adapun ganti rugi, bukankah putra Anda harus membayar karena berselingkuh dari istrinya?" "Kau bohong." Dia melompat. "Siapa yang berselingkuh? Bukti apa yang kau punya?" Aku bilang ini fitnah. "Kami bisa menuntutmu untuk ini. Saya punya bukti." Aku mengeluarkan foto-foto dari tasku dan melemparkannya ke meja. Gambar Kevin dan wanita muda itu mendarat dengan suara tamparan lembut di kaca. Kedua wajah mereka memucat. Itu seorang kolega." Ibunya tergagap. "Apa salahnya makan bersama? Mengapa pikiranmu begitu kotor? Benarkah?" Aku mengeluarkan lebih banyak kertas, laporan bank, dan apakah mobil $100.000 AS itu bagian dari penyelesaian utang? Apakah keuntungan $500.000 AS dari kontrak itu hanya untuk menutupi masalah arus kas? "Bu, putra Anda belum mengatakan yang sebenarnya kepada Anda." Matanya melebar saat dia menoleh ke Kevin. Dia melihat ke lantai, menolak untuk menatapnya. "Kevin?" Suaranya berubah. Apakah ini benar?" Kevin tidak menjawab. "Bicaralah padaku." Dia mendorongnya. "Jadi, kalaupun itu benar..." Kevin tiba-tiba mendongak, matanya merah menyala menatapku. "Emily, aku katakan padamu, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun lebih dari yang diwajibkan hukum, dan kau tidak akan mendapatkan Sophie. Kau ingin anak itu? Baiklah. Batalkan gugatan. Kita bercerai sederhana. Kondominium ini milikku. Mobil ini milikku. Tabungan ini milikku. Dan Sophie adalah milikku. Kau pergi tanpa apa-apa. Lakukan itu dan mungkin aku akan membiarkanmu melihatnya." Aku menatapnya seolah melihat seorang badut tampil. "Kevin," kataku, "apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa bertahan tanpamu?" "Bisa?" Dia menyeringai. "Kau menghasilkan $5.000 AS sebulan dan kau punya ibu sakit yang harus ditanggung. Bagaimana kau akan membesarkan anak? Bersamaku, setidaknya, Sophie akan memiliki semua yang dia butuhkan. Bersamamu, dia tidak akan memiliki apa-apa." Ibunya segera menimpali. "Tepat sekali, Sophie adalah seorang Johnson. Dia harus tinggal bersama kami. Jika kau ingin melihat putrimu, kau akan melakukan apa yang Kevin katakan." Aku menyaksikan duet mereka dan tiba-tiba merasa lelah dengan semua ini. 7 tahun,
Aku telah membuang 7 tahun untuk keluarga ini. Itu sudah cukup, baiklah, kataku. Mata Kevin berbinar. Kau setuju? Aku setuju, kataku perlahan, untuk menemuimu di pengadilan. Aku berbalik untuk pergi. Emily. Kevin berteriak di belakangku. Jika kau berani menuntutku, kau tidak akan pernah melihat Sophie lagi. Aku berhenti dan berbalik menatapnya. Kevin, dengarkan baik-baik, kataku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku ingin bertemu Sophie paling lambat Rabu depan. Jika tidak, aku akan menelepon polisi dan melaporkanmu atas penculikan anak. Selain itu, bukti perselingkuhanmu dan aset tersembunyi akan dikirim rangkap 3. 1 salinan ke pengadilan, 1 ke mitra bisnismu, dan bukti akan dimasukkan ke catatan pengadilan publik di mana semua klien masa depanmu bisa melihatnya. Aku juga akan memastikan investor dan mitra bisnismu melihat persis bagaimana kau menyalahgunakan dana untuk membeli mobil untuk magangmu. Jika kau tidak keberatan dengan penghinaan itu, silakan uji aku. Dia gemetar karena marah. Kau. Dan kau. Aku menatap ibunya. Kau menginginkan seorang cucu laki-laki, kan? Baiklah, aku doakan yang terbaik untukmu. Tapi Sophie adalah milikku. Aku membuka pintu dan keluar. Pintu dibanting menutup di belakangku, memutus sumpah serapah melengking ibunya dan suara Kevin menghancurkan sesuatu yang lain. Di lift, dinding cermin memantulkan wajahku. Tanpa ekspresi, mataku sedingin es, ponselku bergetar. Itu Ethan, bagaimana hasilnya? Meledak, ketikku. Ethan, tolong aku, sebutkan. Cari tahu nomor plat Tesla Kevin dan di mana dia biasanya memarkirnya. Apa yang kau rencanakan? Dia tidak akan membiarkanku melihat putriku, ketikku, melihat angka lantai turun. Jadi, aku akan memastikan dia juga tidak bisa melihat mobil kesayangannya. Ethan terdiam selama beberapa detik di ujung telepon. Emily, jangan lakukan hal bodoh. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti siapapun, dan aku tidak akan melanggar hukum. Aku keluar dari lift, melihat pantulanku yang buram di pintu logam. Aku hanya ingin dia tahu bahwa ketika aku didorong terlalu jauh, tidak ada yang bisa pergi dengan bahagia. Aku bisa mendengar suara korek api. Ethan menyalakan rokok. Baiklah, aku akan mencarikannya untukmu, tapi kau pergi ke rumah sakit dulu. Ibu bisa berjalan beberapa langkah hari ini. Dia ingin bertemu denganmu, hatiku lega. Aku sedang dalam perjalanan. Di rumah sakit, ibuku memang perlahan berjalan di samping tempat tidurnya, ditopang oleh Ethan. Wajahnya berbinar ketika dia melihatku, dan dia mengulurkan tangan. Mama, pelan-pelan. Aku bergegas untuk menopangnya di sisi lain. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Itu masih kurus, tapi lebih hangat dari sebelumnya. Bagaimana hasilnya? Tanyanya, suaranya berbisik lembut. Tidak apa-apa, Mama. Aku bisa mengatasinya. Aku tidak ingin dia khawatir. Mama fokus saja untuk sembuh. Mama akan keluar dari sini dalam beberapa hari. Dia menatapku, matanya dipenuhi campuran kekhawatiran dan kebanggaan. Dia hanya menepuk tanganku dan tidak bertanya lagi. Setelah ibuku tenang, Ethan menarikku ke lorong dan menyerahkan selembar kertas. Dapat. Mobil itu diparkir di garasi bawah tanah perusahaannya. Bla bla bla. Nama magang itu Chloe. Dia tinggal di perumahan yang disediakan perusahaan. Kevin belum ke kantor beberapa hari terakhir. Dia bersembunyi di rumah. Aku mengambil kertas dengan nomor plat dan nomor tempat parkir. Terima kasih, Ethan. Apa yang akan kau lakukan? Dia menatapku khawatir. Jangan berkelahi. Dia tidak pantas. Aku tidak akan berkelahi, kataku, menyimpan kertas itu. Aku hanya akan berunding dengannya. Berunding dengannya? Mengapa kau membutuhkan plat nomornya untuk itu? Untuk jenis perundingan yang akan dia mengerti. Ethan mempelajari wajahku sejenak, lalu menghela napas. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, kau tetap bersama Mama. Jika aku pergi sendiri, dia tidak akan berani mencoba apapun. Bagaimana jika dia main fisik? Maka aku akan menelepon 9111, kataku ringan. Laporan kekerasan dalam rumah tangga akan terlihat bagus dalam sidang hak asuh.
Ethan menatap, lalu senyum masam dan pahit menyentuh bibirnya. Sial, Emily. Kau benar-benar sudah dewasa. Ya, aku sudah dewasa. Aku sudah dewasa karena seseorang menodongkan pisau ke leherku dan memaksaku. Keesokan paginya, aku mencetak 3 salinan tuntutan hukum yang dikirim Nona Albright kepadaku. Aku juga pergi ke bank dan mencetak laporan 6 bulan terakhirku, melingkari penarikan Kevin yang besar dan mencurigakan dengan tinta merah. Lalu aku pergi ke perusahaannya. Itu adalah firma impor-ekspor kecil yang dia mulai bersama 2 teman 3 tahun lalu. Aku pernah ke sana beberapa kali. Resepsionis mengenaliku, ekspresinya langsung canggung. Apakah Kevin ada? Tuan Johnson? Dia tidak ada hari ini. Dia tergagap, menghindari mataku. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu. Aku duduk di sofa di lobi dan mengeluarkan ponselku, menampilkan foto pernikahanku dan kemudian foto Sophie saat bayi. Bisakah saya ambilkan air? Tanya resepsionis. Terima kasih. Dia bergegas pergi, mencuri pandang padaku. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Itu perusahaan kecil, rumor tentang Kevin dan Chloe mungkin sudah beredar selama berminggu-minggu. Istri yang diselingkuhi muncul di kantor. Itu drama yang hebat, benar saja. Kurang dari 10 menit kemudian, seorang wanita muda bergaun merah muda keluar dari area kantor utama. Dia berhenti mendadak ketika melihatku, kilasan panik di wajahnya. Itu Chloe. Dia bahkan lebih muda secara fisik dengan kulit pucat dan mata besar yang polos. Gambaran ketidakberdayaan. Apakah Anda mencari Tuan Johnson? Tanyanya. Suaranya berbisik lembut. Aku tersenyum. Anda pasti Chloe. Kevin pernah menyebut Anda. Wajahnya memucat, cangkir kopi di tangannya gemetar. Aku hanya seorang magang. Seorang magang. Begitu. Aku mengangguk, nadaku lembut. Kau masih muda. Kau punya seluruh hidup di depanmu. Tapi izinkan aku memberimu sedikit nasihat, dari kakak ke adik. Jangan mencari cinta di tempat sampah. Terutama bukan dengan pria yang bahkan tidak mau membayar tagihan medis ibu mertuanya yang sekarat, tapi akan berbalik dan membelikan kekasihnya mobil seharga $100.000 AS. Pria seperti itu akan menjanjikanmu dunia hari ini dan membuangmu ke pinggir jalan untuk wanita muda cantik berikutnya besok. Kau percaya padaku? Beberapa karyawan yang pura-pura bekerja di lobi semuanya mendongak. Wajah Chloe memerah padam, air mata menggenang di matanya. Kau bohong. Kevin. Dia mencintaiku. Dia mencintai bahwa kau muda, bahwa kau cantik, atau bahwa kau naif. Aku masih tersenyum. Tahukah kau mengapa dia tidak mau menceraikanku? Bukan karena dia mencintaiku. Itu karena perceraian berarti membagi aset. Kondominium, mobil, tabungan. Dia harus memberiku separuh, dan itu membunuhnya. Jadi, dia menunda-nunda, berharap aku akan menyerah dan pergi tanpa apa-apa. Dan tebak siapa yang akan dia rayu selanjutnya begitu aku pergi? Mulut Chloe terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Air mata mulai jatuh. Oh, ngomong-ngomong, kataku, seolah baru teringat sesuatu. Aku mengeluarkan salah satu laporan bank dari tasku, menunjuk ke transfer 100, $0 AS yang dilingkari. Tesla yang dia belikan untukmu ini, apakah terdaftar atas namamu? Dia menggelengkan kepala secara naluriah. Lihat, kataku, menyimpan kertas itu. Itu versinya tentang cinta. Sayang, ambil ini dari seseorang yang pernah mengalaminya. Kurangi kerugianmu. Kau masih muda. Carilah pria yang baik. Jangan buang waktumu pada yang satu ini. Dia tidak pantas. Setelah aku selesai, aku kembali menatap ponselku. Chloe berdiri di sana membeku, tidak tahu apakah harus menangis atau lari. Akhirnya, dia membanting kopinya ke meja dan berlari pergi dengan tangan menutupi wajahnya. Lobi begitu sunyi sehingga kau bisa mendengar jarum jatuh. Aku menunggu setengah jam lagi. Kevin tidak muncul, tetapi salah satu mitra bisnisnya muncul. Seorang Tuan Peterson yang pernah ku kenal beberapa kali. Dia terlihat stres melihatku. Emily, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Peterson, aku berdiri dan menyerahkan salinan tuntutan hukum.
Saya datang untuk menyerahkan ini kepada Kevin, karena dia tidak ada di sini. Bisakah Anda memberikannya kepadanya? Dia menerimanya, wajahnya memucat saat dia memindai halaman pertama. Juga, kataku, menatap matanya. Sebagai pemegang saham di perusahaan ini, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Kevin telah menggunakan rekening perusahaan untuk beberapa transaksi pribadi baru-baru ini, yang besar. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi jika itu melibatkan penggelapan dana perusahaan, itu bisa merusak seluruh bisnis. Anda mungkin ingin meminta akuntan Anda melihatnya. Wajah Tuan Peterson semakin muram. Emily, Anda tidak bisa begitu saja membuat tuduhan seperti itu. Aku tidak melakukannya. Aku tersenyum. Saya punya laporan di sini, salinan ini untuk Anda. Anda bisa melihat sendiri, apakah itu benar atau tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Aku berbalik untuk pergi, lalu berhenti di pintu. Oh, satu hal lagi. Jika Anda melihat Kevin, tolong beritahu dia bahwa saya akan menunggunya di garasi parkir besok jam 3 sore. Jika dia tidak muncul, saya akan mengirimkan salinan semua ini kepada ibunya, semua kliennya, dan saya akan menempelkannya di pintu depan gedung ini. Pilihan ada padanya. Keesokan harinya pukul 14.50, aku berdiri di lantai B garasi parkir. Udara kental dengan bau bensin dan debu. Tesla baru Kevin diparkir di tempat yang ditentukan. Seekor binatang logam yang sunyi. Pukul 14.55 langkah kaki bergema dari lift. Itu Kevin sendirian. Wajahnya adalah topeng kemarahan, matanya merah. Emily, apa-apaan yang kau lakukan? Dia menyerbu ke arahku, ludah berhamburan dari mulutnya. Datang ke kantorku, melecehkan Chloe. Apa kau tidak punya kesopanan? Kesopanan? Aku menatapnya geli. Apa kau punya kesopanan ketika kau berselingkuh dariku, Kevin? Apa ibumu punya kesopanan ketika dia memberitahu putriku bahwa dia akan punya ibu baru? Apa kau punya kesopanan ketika kau menyembunyikan aset untuk membeli mobil pacarmu? Kau apa? Aku melangkah lebih dekat, menatapnya. Aku di sini untuk satu hal. Berikan Sophie kepadaku, tanda tangani surat-suratnya. Jika tidak, kita pergi ke pengadilan. Tapi sebelum itu, aku akan memastikan kau hancur secara sosial dan profesional. Kau akan kehilangan pekerjaanmu dan setiap teman serta kerabat yang kau miliki akan tahu persis pria seperti apa kau. Dan ketika itu terjadi, menurutmu apakah pacar kecilmu masih akan ada di sana? Dada Kevin naik turun, tinjunya terkepal. Apa kau mengancamku? Ya, aku mengancammu. Aku mengeluarkan ponselku dan memutar rekaman. Itu suara ibunya, jernih. Ketika mama baru punya adik laki-laki, mereka tidak akan menginginkanmu lagi. Wajah Kevin memucat. Dari mana kau mendapatkan itu? Kau tidak perlu tahu. Aku menghentikan rekaman. Kevin, aku memberimu kesempatan terakhir. Besok pagi, jam 10 pagi. Bawa Sophie ke alamat ini. Aku menyerahkan selembar kertas dengan alamat apartemen sewaku. Aku akan membawa surat-suratnya. Tanda tangani dan kita bisa berpisah. Jika kau tidak, rekaman ini bersama dengan foto-foto perselingkuhanmu dan bukti aset tersembunyimu akan dikirim ke setiap orang yang kau kenal, ke kotak masuk klienmu dan ke papan buletin di pusat komunitas kota asal orang tuamu. Aku serius. Dia menatapku, matanya membara dengan kebencian yang bisa menembusku. Emily, dia memeras kata-kata itu melalui giginya. 7 tahun pernikahan. Apa kau benar-benar harus sekejam ini? Kejam? Aku tertawa dan tawa itu berubah menjadi air mata. Kevin, ketika ibuku terbaring di ICU menunggu uang untuk menyelamatkan hidupnya, kau berpacaran dengan pacarmu di mobil ini. Bukankah itu kejam? Ketika ibumu memberitahu putriku yang berusia 5 tahun bahwa aku tidak menginginkannya, bukankah itu kejam? Ketika kau menyembunyikan uang kami untuk mempersiapkan perceraian ini, bukankah itu kejam? Aku punya alasan. Dia tergagap. Alasan? Aku menyeka wajahku. Baiklah, mari kita dengarkan. Apakah ibumu memaksamu berselingkuh? Apakah Sophie memaksamu menyembunyikan aset kami? Dia tidak bisa bicara.
Tidak bisa memikirkan apapun? Oke, kalau begitu biarkan aku memberitahumu alasanku. Ibuku sakit dan aku harus menyelamatkannya. Sophie adalah putriku dan aku membutuhkannya. Sesederhana itu, kau tanda tangani surat-suratnya atau kau menunggu hidupmu hancur. Pilihanmu. Lampu yang diaktifkan gerak di garasi padam, menjerumuskan kami ke dalam kegelapan. Hanya cahaya hijau dari tanda keluar darurat yang memancarkan cahaya yang mengerikan di wajah Kevin. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, dia berbicara. Di mana surat-suratnya? Suaranya serak dan kasar. Aku mengambil dokumen dan pena dari tasku. Dia menyambarnya, menggunakan senter ponselnya untuk membacanya. Ketika dia sampai pada bagian di mana aku mendapatkan hak asuh, kondominium, dan $50.000 AS ganti rugi, tangannya gemetar. Kondominium itu bisa kuberikan padamu, katanya, mendongak, matanya berkobar. Tapi kau tidak akan mendapatkan Sophie, dia putriku. Dia tinggal bersamaku. Bersamamu? Aku menatapnya. Bersamamu, agar ibumu bisa mengajarinya bahwa ibunya sendiri meninggalkannya, bahwa dia digantikan oleh ibu baru dan adik laki-laki, Kevin. Dia berusia 5 tahun. Bagaimana kau bisa begitu tak berperasaan? Ibuku hanya marah. Marah? Aku memutar rekaman lain. Itu dari setelah aku meninggalkan kondominium. Suara dia menghancurkan barang-barang dan berteriak, tangisan histeris ibunya di latar belakang. Biarkan dia pergi. Biarkan dia dan ibunya yang sekarat membusuk. Sophie adalah seorang Johnson. Dia akan mati sebagai seorang Johnson sebelum aku membiarkannya mengambilnya. Ketika rekaman selesai, garasi kembali hening. Kevin tampaknya mengempis. Semua semangat bertarungnya hilang. Dia bersandar pada mobil dan merosot ke tanah. Emily, dia menutupi wajahnya, suaranya teredam. Kapan kau menjadi seperti ini? Kau yang membuatku seperti ini. Aku mengulurkan pena. Kau tanda tangan atau tidak? Dia mendongak. Matanya penuh urat merah dan keputusasaan. Aku akan tanda tangan. Dia mengambil pena dan menandatangani namanya di halaman terakhir, menekan sidik jarinya di sampingnya. Setiap goresan tampaknya membutuhkan seluruh kekuatannya. Selesai, dia membuang pena itu. Pena itu memantul dari ban dengan suara lembut. Sekarang, bisakah kau menghapus rekamannya? Ketika Sophie sudah aman bersamaku, mereka akan dihapus. Aku memasukkan perjanjian yang sudah ditandatangani kembali ke tasku. Besok jam 10 pagi, jangan terlambat. Aku berbalik untuk berjalan ke lift. Emily, dia memanggilku. Aku berhenti tapi tidak berbalik. Apa kau pernah bertanya-tanya? Suaranya begitu pelan. Aku hampir tidak bisa mendengarnya. Mengapa aku tidak memberimu uang untuk ibumu? Aku berdiri diam. Dia tertawa, suara dingin dan hampa yang bergema di garasi. Ibumu tidak pernah menyukaiku. Dia bilang aku tidak cukup baik untukmu, bahwa keluargaku miskin, bahwa ibuku tidak berpendidikan. Ya, aku miskin. Ibuku tidak punya gelar sarjana. Lalu kenapa? Aku punya uang sekarang. Dan di mana dia? Terbaring di rumah sakit menunggu mati, bergantung pada amalanku. Emily, bukankah itu karma? Aku berdiri di sana, membelakanginya. Tubuhku sedingin es. Pintu lift terbuka lalu tertutup. Aku tidak bergerak. Lalu aku berbalik dan berjalan kembali ke arahnya. Dia masih di tanah, ekspresi kemenangan yang aneh di wajahnya saat dia menatapku. Aku membungkuk, mengambil pena dari tanah, dan menusukkannya dalam-dalam ke ban Teslanya. Suara ban mengempis sangat keras di garasi yang sunyi. Kevin menatap tanpa kata. Yang satu ini, kataku, menatap matanya, untukku, karena cukup bodoh untuk menikahi pria yang tidak tahu siapa yang ada di pihaknya. Lalu aku berjalan ke sisi lain mobil dan menusuk ban depan lainnya. Dan yang satu ini untuk ibuku karena dia salah tentangmu. Kau bukan tidak cukup baik untukku. Kau bahkan bukan manusia. Ban itu benar-benar kempes. Aku membuang pena itu dan membersihkan tanganku. Biaya ban bisa dikurangi dari ganti rugi yang kau berutang padaku. Besok jam 10 pagi. Aku ingin melihat putriku. Setiap menit kau terlambat, aku akan mengirimkan salah satu rekaman itu,
kau pikirkan sendiri. Dengan itu, aku berjalan ke lift dan menekan tombol. Pintu-pintu perlahan tertutup. Pandangan terakhirku padanya adalah dia duduk di lantai beton di antara dua bannya yang kempes. Ekspresi di wajahnya seperti dia baru saja dipaksa makan kotoran. Saat lift naik, aku melihat pantulanku di dinding cermin dan mulai tertawa. Dan kemudian tawa itu berubah menjadi air mata. Tapi kali ini, aku tidak menyekanya, membiarkannya jatuh. Setelah ini, aku tidak akan pernah menangisi pria ini lagi. Keesokan harinya pukul 09.50, Ethan dan aku menunggu di luar gedung apartemen sewaan kami. Dia menyalakan rokok lalu segera mematikannya. Kau pikir bajingan itu akan mencoba sesuatu? Dia tidak akan berani, kataku, tapi telapak tanganku berkeringat. Tepat pukul 10 pagi, sebuah taksi berhenti. Kevin keluar duluan, wajahnya muram, lalu ibunya, dan akhirnya Sophie. Dia mengenakan jaket bulu angsa merah muda yang kubeli tahun lalu, tetapi dia terlihat lebih kurus, matanya bengkak. Ketika dia melihatku, bibirnya bergetar. Tetapi dia melirik neneknya dengan gugup dan menahan air matanya. Sophie, aku berlari ke arahnya, berlutut untuk memeluknya. Sayang, Mama di sini. Mama. Tubuh kecilnya gemetar di pelukanku, suaranya berbisik tercekik. Mama benar-benar datang menjemputku. Nenek bilang Mama tidak akan kembali. Tentu saja aku datang. Aku memeluknya lebih erat, air mataku sendiri jatuh. Mama di sini sekarang. Ayo pulang. Pulang kemana? Ibu Kevin melangkah maju, menghalangi jalanku dan menunjuk Ethan. Siapa ini? Kau membawa pria lain bersamamu, Emily. Kau benar-benar bergerak cepat. Perceraian belum selesai. Dan kau sudah menemukan pengganti. Wajah Ethan gelap, tapi aku menghentikannya sebelum dia bisa berbicara. Bu, kataku padanya, suaraku datar. Ini Ethan, kakakku. Anda mungkin tidak mengenalinya karena selama 7 tahun saya menikah dengan putra Anda tidak pernah sekalipun berusaha untuk bertemu keluarga saya. Dia terdiam, wajahnya memerah. Sophie, kemarilah, kata Kevin, suaranya serak. Sophie gemetar di pelukanku, memelukku lebih erat. Kevin, kau sudah menandatangani perjanjiannya. Anak ini milikku sekarang. Aku berdiri, menggendong Sophie dan menatapnya. Ambil dia. Dia memeras kata-kata itu dan melemparkan tas plastik ke kakiku. Ini barang-barangnya, dan kelinci bonekanya. Aku mengambilnya. Di dalamnya ada beberapa pakaian usang yang pudar dan kelinci boneka yang dia tiduri sejak bayi. Telinganya robek. Hanya itu, aku melihat pakaian yang tidak pas yang tidak pernah kubeli. Di mana barang-barang lainnya? Mainannya, buku-bukunya, jaket baru yang kubeli? Mereka ada di rumah. Jika kau menginginkannya, ambillah sendiri, kata Kevin, memalingkan muka. Baiklah. Aku mengangguk dan berbalik untuk pergi bersama Sophie. Berhenti. Ibunya menerjang, meraih lengan Sophie. Sophie adalah seorang Johnson. Kau tidak bisa begitu saja mengambilnya. Aku tidak setuju. Kevin, katakan sesuatu. Gerakan tiba-tiba itu melukai Sophie dan dia menangis. Lepaskan. Aku melepaskan jari-jarinya dari putriku, melindungi Sophie di belakangku. Perjanjian sudah ditandatangani. Saya memiliki hak asuh legal. Jika Anda tidak setuju, kita bisa pergi ke kantor polisi sekarang dan membiarkan mereka menyelesaikannya. Saya cukup yakin apa yang Anda lakukan sekarang termasuk percobaan penculikan. Kau mencoba menakut-nakutiku? Dia menggerutu, tetapi cengkramannya mengendur. Saya tidak menakut-nakuti Anda. Aku menyerahkan Sophie kepada Ethan dan mengeluarkan ponselku, membuka tombol panggil ke 9111. Atau saya bisa menelepon mereka sekarang dan kita bisa menjelaskan situasinya kepada petugas. Kevin meraih lengan ibunya. Bu, hentikan. Ini cucuku dicuri dariku. Dia melepaskan tangannya dan duduk di trotoar, menampar pahanya dan meraung. Cucuku. Mereka membawanya pergi. Ini sebuah musibah, Emily. Kau monster tak tahu berterima kasih. Apa yang pernah dilakukan keluarga kami padamu hingga pantas menerima ini? Tangisan kerasnya menarik perhatian orang-orang yang lewat yang mulai menatap dan berbisik.
Ethan mengerutkan kening, tetapi aku menggelengkan kepala. Bu, kataku, menatap ke bawah pada tontonan di tanah, menganggapnya benar-benar konyol. Anda bisa menangis dan berteriak sesuka Anda, tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa bukti perselingkuhan putra Anda dan aset tersembunyi ada di tangan saya. Jika Anda tidak ingin melihatnya di penjara, saya sarankan Anda tenang. Jika tidak, saya akan dengan senang hati membantunya sampai di sana. Raungan itu berhenti mendadak. Dia duduk di tanah, menatapku seolah aku orang asing. Kau tidak akan berani. Tidak akan? Aku berlutut, mendekat sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Ketika Anda mengajari putri saya bahwa dia akan punya ibu baru, apakah Anda pikir saya tidak akan berani? Ketika Anda mengajarinya untuk menolak ibunya sendiri, apakah Anda pikir saya tidak akan berani? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sekarang. Saya berani, dan saya selalu melakukannya. Mulutnya ternganga, tidak bisa berkata-kata. Aku berdiri dan membersihkan debu dari celanaku. Aku mengambil Sophie kembali dari Ethan. Kevin, kataku kepada pria berwajah pucat yang berdiri di samping. Besok pagi, jam 9 pagi, gedung pengadilan kabupaten. Bawa identitasmu dan dokumen yang diperlukan. Jangan terlambat. Lalu, menggendong Sophie, aku masuk ke gedung. Di belakangku, aku bisa mendengar isak tangis histeris ibunya yang baru dan raungan frustrasi Kevin yang tertahan. Tapi aku tidak menoleh ke belakang, bahkan sedetik pun. Apartemen sewaan itu kecil, hanya satu kamar tidur, tetapi bersih. Aku telah membeli spray baru untuk Sophie, mainan baru, dan tumpukan camilan. Dia duduk meringkuk di sudut sofa, memeluk kelinci tuanya. Matanya yang besar memperhatikan lingkungan baru dengan ketakutan. Sayang, ini rumah baru kita. Aku berlutut di depannya, suaraku lembut. Mulai sekarang, Mama, Sophie, Paman Ethan, dan Nenek Susan akan tinggal di sini bersama, oke? Nenek Susan, bisik Sophie. Nenek bilang Nenek Susan sakit, dan aku bisa tertular jika aku dekat-dekat. Rasa sakit menusuk hatiku. Aku memaksakan senyum. Penyakit Nenek Susan tidak menular. Nenekmu yang lain bohong. Nenek Susan sangat merindukanmu. Ketika dia sembuh, dia akan datang berkunjung dan membuatkanmu sup spesialnya. Oke? Mata Sophie berbinar. Oke? Ethan masuk dengan tas besar penuh pakaian baru, sepatu, dan buku bergambar untuk Sophie. Sophie, lihat apa yang Paman Ethan bawakan untukmu. Dia berlutut, mencoba membuat suaranya lembut. Meskipun di wajahnya yang biasanya kaku, itu lebih mirip seringai. Sophie sedikit takut dan bersembunyi di belakangku. Sophie, ini Paman Ethanmu. Dia kakak Mama, kataku lembut, memegang tangannya. Dia sangat menyayangimu dan membelikanmu banyak barang. Ethan dengan canggung mengeluarkan boneka beruang berbulu dari tas dan mengulurkannya. Ini untukmu. Sophie menatapku. Aku mengangguk. Dia dengan hati-hati mengambil beruang itu dan memeluknya. Terima kasih, Paman, bisiknya. Senyum langka muncul di wajah Ethan. Malam itu, setelah aku memandikan Sophie dan menidurkannya di tempat tidur dengan piyama barunya, dia memeluk leherku. Ketakutan aku akan pergi. Mama, bisiknya. Nenek bilang, Mama dan Papa sudah cerai, dan aku tidak punya papa lagi. Apa itu benar? Hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Sophie, aku mengelus rambutnya, menjaga suaraku tetap mantap. Mama dan Papa berpisah, tapi Papa tetap papamu, dan Mama tetap mamamu. Kami berdua masih sangat menyayangimu. Kami hanya tidak tinggal bersama lagi. Tapi kenapa Papa tidak tinggal bersama kita? Karena aku berhenti. Karena kadang-kadang, seperti kau dan teman-temanmu di sekolah, orang dewasa bisa bermain bersama sebentar, tapi kemudian mereka harus bermain terpisah. Tapi apapun yang terjadi, Mama akan selalu menyayangimu dan selalu bersamamu. Oke? Dia mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti, dan memeluk erat-erat. Mama, bolehkah aku tidur dengan Mama malam ini? Tentu saja boleh. Bagaimana besok? Besok juga. Dan lusa. Lusa, dan lusa. Setiap malam, jika kau mau,
kau bisa tidur dengan Mama. Dia akhirnya tersenyum, lengannya melingkari leherku dan cepat tertidur. Aku menatap wajahnya yang damai, bulu matanya yang panjang, hidungnya yang mungil, mulutnya sedikit terbuka. Putriku, aku akhirnya memilikinya kembali. Keesokan paginya, aku meninggalkan Sophie dengan tetangga pensiunan yang baik hati yang menawarkan untuk menjaganya, dan Ethan serta aku pergi ke gedung pengadilan. Kevin sudah ada di sana, sendirian, mengenakan setelan jas, rambutnya disisir rapi. Tetapi kelelahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Wajahnya mengeras ketika dia melihatku dan kemudian Ethan di belakangku. Ayo pergi, kataku. Perceraian diproses dengan cepat. Semua perjanjian tentang pembagian aset dan hak asuh anak telah ditandatangani. Seorang panitera meninjau dokumen-dokumen itu. Sebuah stempel turun dengan bunyi gedebuk, dan akta nikah kami diganti dengan putusan cerai. Keluar dari gedung pengadilan, Kevin memanggil namaku, Emily. Aku berhenti tapi tidak menoleh ke belakang. Bagaimana Sophie? Dia baik-baik saja, kataku. Bisakah aku melihatnya? Bisa. Aku berbalik menghadapnya. Menurut perjanjian, kau punya hak kunjungan, tapi kau harus menjadwalkannya terlebih dahulu, dan ibumu tidak boleh hadir. Mulutnya terbuka, lalu tertutup. Baiklah, katanya akhirnya, dan berjalan pergi. Punggungnya tampak bungkuk seolah dia telah menua 10 tahun dalam semalam. Ethan menepuk bahuku. Ayo, ibu keluar rumah sakit hari ini, mari kita jemput dia. Di rumah sakit, ibuku sudah berkemas dan menunggu. Ketika dia melihat putusan cerai di tanganku, matanya berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Mama, ayo pulang. Nenek. Sophie mengintip dari belakang Ethan dan memanggil dengan malu-malu. Ibuku membeku, lalu air mata membanjiri wajahnya. Dia mengulurkan tangan gemetar. Sophie, kemarilah biarkan nenek melihatmu. Sophie berlari dan memeluknya. Keduanya, satu tua dan rapuh, satu kecil dan muda, saling berpegangan erat, air mata bahagia bercampur aduk. Ethan berbalik, menyeka matanya. Aku berdiri di pintu, hidungku perih, tetapi beban besar akhirnya terangkat dari hatiku. Rumah baru kami kecil, agak sempit dengan kami berempat, tapi hangat. Ibuku menempati kamar tidur. Sophie dan aku tidur di sofa tarik di ruang tamu. Dan Ethan membuat tempat tidur untuk dirinya sendiri di balkon tertutup. Malam itu, aku memasak makan malam sederhana. Ibuku tidak nafsu makan, tapi dia berusaha sebaik mungkin. Sophie makan semangkuk nasi penuh dan 2 potong ayam. Wah, Emily, masakanmu jadi jauh lebih enak. Lebih enak dari masakan Mama, Ethan bercanda. Ibuku tertawa. Kau hanya tahu cara menyanjung. Sophie terkikik, sebutir nasi menempel di pipinya. Setelah makan malam, sementara aku mencuci piring, Ethan menonton kartun bersama Sophie, dan ibuku duduk di balkon menatap lampu-lampu kota. Emily, panggilnya. Ya, Mama. Apartemen ini pasti mahal, katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Dan kau harus membesarkan Sophie dan tagihan medis saya. Mama, jangan khawatir. Aku mengeringkan tanganku dan mendatanginya. Aku sudah menemukan pekerjaan baru. Aku mulai Senin depan. Gajinya lebih baik dari sebelumnya. Dan Ethan bilang dia bisa membantu. Mama fokus saja untuk sembuh. Ketika Mama kuat lagi, Mama bisa membantuku dengan Sophie sementara aku bekerja, segalanya akan membaik. Dia mengelus rambutku seperti saat aku masih kecil. Gadis malangku, kau sudah menderita. Tidak, kataku, memegang tangannya ke pipiku. Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Di luar, kota adalah lautan cahaya. Itu kota besar yang dingin, tapi di dalam apartemen kecil ini, itu hangat. Malam itu, setelah Sophie tertidur, Ethan menemukanku di balkon. Dia memberiku sekaleng bir. Kau pantas mendapatkannya. Aku mengambilnya. Cairan dingin itu sedikit pahit. Jadi, apa rencananya? Tanyanya. Mulai pekerjaan baru Senin. Ini perdagangan internasional, gaji sekitar $6.000 AS sebulan ditambah komisi,
kataku. Lalu aku akan mencari prasekolah baru untuk Sophie yang lebih dekat ke sini. Ibu perlu pemeriksaan rutin. Dan, aku melihat kaleng di tanganku. Aku harus memastikan Kevin membayar apa yang dia berutang. Jika dia tidak, aku akan meminta pengadilan untuk menegakkannya. Jika kau butuh uang, tanyakan saja padaku, kata Ethan. Aku tahu. Aku berhenti. Ethan, tentang waktu itu, maaf. Dia tertawa dan mengacak-acak rambutku. Apa kau bodoh? Itu semua sudah berlalu. Dia benar. Itu semua sudah berlalu. Air mata, sakit hati, malam-malam keputusasaan, semuanya sudah berakhir. Jalan di depan mungkin masih sulit, tetapi aku punya Sophie, ibuku, dan kakakku. Aku punya keluargaku. Itu sudah lebih dari cukup. Ponselku bergetar. Sebuah pesan teks dari Nona Albright. Nona Hayes, Tuan Johnson telah melakukan pembayaran pertama. Tolong periksa rekening Anda. Dia juga telah menyetujui pembayaran sekaligus untuk tunjangan anak, tetapi meminta untuk membayar secara angsuran. Saya merekomendasikan Anda untuk menerima untuk mencegah masalah di masa depan. Kita bisa membahas rinciannya besok. Aku membalas, oke, terima kasih, Nona Albright. Aku membuka aplikasi bankku. Ada setoran baru. Bukan jumlah yang besar, tapi cukup untuk melewati musim dingin. Di kejauhan, kembang api bermekaran di langit malam, cemerlang dan singkat, tapi besok, matahari akan terbit lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak takut. Perusahaan baruku berada di gedung pencakar langit yang berkilau di The Loop. Pada Senin pagi, aku berdiri di meja resepsionis dan menarik napas dalam-dalam. Hai, saya Emily Hayes. Saya di sini untuk mulai hari ini. Resepsionis memberiku senyum korporat standar. Nona Hayes, ya. Nona Lawson, direktur sedang menunggu Anda. Lewat sini, silakan. Kantor itu adalah lautan bilik, simfoni ketukan keyboard dan dering telepon. Beberapa orang mendongak saat aku berjalan melewati. Mata mereka ingin tahu sebelum cepat-cepat berpaling. Kantor direktur berada di ujung, sebuah ruangan berdinding kaca dengan tirai setengah tertutup. Masuklah, sebuah suara memanggil setelah resepsionis mengetuk. Seorang wanita berusia 40 kotan, duduk di belakang meja besar. Dia memiliki rambut pendek, kacamata berbingkai emas, dan setelan jas yang pas. Matanya tajam saat dia menatapku. Anda pasti Emily. Aku duduk di kursi di depannya, punggungku tegak. Saya sudah membaca resume Anda. Anda punya pengalaman, tetapi Anda sudah tidak bekerja selama 2 tahun. Alasan keluarga, katanya. Dia menatapku. Bisakah Anda jelaskan? Saya bercerai. Saya punya hak asuh tunggal atas putri saya dan ibu saya sakit parah. Kataku, singkat saja. Dia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Ini lingkungan kerja yang serba cepat. Tekanan tinggi dan lembur adalah hal biasa. Bisakah Anda mengatasinya? Siapa yang menjaga anak Anda? Ibu saya sedang dalam masa pemulihan, dan bisa membantu. Dia menatapku beberapa detik lagi, lalu mengeluarkan folder dari laci. Ini kontrak kerja Anda. Masa percobaan 3 bulan dengan 80% gaji. Setelah itu, gaji pokok Anda akan menjadi $72.000 AS ditambah komisi berbasis kinerja. Ada pertanyaan? Tidak. Aku menandatangani namaku di bagian bawah. Emily Hayes. Kedua kata itu terasa seperti awal yang baru. Selamat bergabung, katanya, berdiri untuk menjabat tanganku. Saya Abigail Lawson, atasan langsung Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Anda juga? Jawabku, jabat tangannya kuat dan kering. Pekerjaan itu lebih sulit dari yang kuduga. Industri telah berubah dalam 2 tahun. Aku menghabiskan malam-malamku mempelajari manual produk. Saat makan siang, aku tetap di mejaku mencoba mengejar ketertinggalan. Pada hari Rabu, Abigail menjatuhkan binder besar di mejaku. Ini klien potensial terbesar kami untuk paruh kedua tahun ini. Kenali ini. Anda ikut saya ke rapat dengan mereka pada hari Jumat. Itu setidaknya 200 halaman. Oke. Pada saat aku meninggalkan kantor,
Sudah lewat pukul 7 malam. Di lift, aku bertemu beberapa wanita dari departemen lain. Mereka bertukar pandang. Itu yang baru, Emily. Ku dengar dia cerai dengan anak. Aku heran mengapa Abigail mempekerjakan orang seperti itu. Pintu lift terbuka dan mereka bergegas keluar. Aku berdiri di sana sampai pintu tertutup lagi. Tidak apa-apa, Emily. Kataku pada diriku sendiri, kau sudah melewati yang lebih buruk. Gosip kantor kecil bukan apa-apa. Ketika aku sampai di rumah, Sophie berlari menghampiriku, memeluk kakiku. Mama? Hai, sayang. Apakah hari ini menyenangkan? Ya, nenek mengajariku lagu baru. Ibuku di dapur menghangatkan makan malam. Kau pulang. Pergi cuci tangan. Makanan hampir siap. Kesederhanaan rumah tangga itu adalah penawar jiwaku. Saat makan malam, ponselku berdering. Itu nomor tidak dikenal. Aku ragu, lalu menjawab, Emily, itu Kevin, suaranya serak, aku di bawah. Bisakah kau turun sebentar? Ada apa? Aku membawa beberapa barang Sophie dan barangmu. Tinggalkan saja di pintu masuk. Aku akan mengambilnya nanti. Aku ingin bertemu dengannya. Sudah terlambat. Dia akan tidur, kataku datar. Jadwalkan untuk hari lain, ada jeda. Baiklah. Aku menutup telepon. Ketika aku turun nanti, dia sudah pergi, tetapi ada 2 tas besar di sana. Satu penuh dengan mainan dan buku Sophie. Yang lain berisi beberapa barang lamaku. Saat aku akan kembali ke atas, dia menelepon lagi. Emily, katanya, dan aku bisa mendengar keputusasaan dalam suaranya. Chloe pergi, perusahaan sedang bermasalah. Peterson tahu tentang uang yang aku gunakan. Dia menghela napas. Maafkan aku. Sungguh. Kevin, apa gunanya memberitahuku ini? Aku tidak tahu. Aku hanya $250.000 AS itu. Aku bersumpah bisnis sedang bermasalah. Mobil itu adalah bagian dari kesepakatan. Chloe, dia hanya sebuah kesalahan. Aku sudah mengakhirinya. Kevin. Aku berbalik menuju gedung. Tidak penting lagi. Perceraian sudah final. Hidup kita terpisah. Apakah kau menyesal atau tidak? Apakah kau merasa lebih baik atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kau sudah berubah, bisiknya. Ya, kataku. Kau yang membuatku berubah. Aku menutup telepon dan masuk ke dalam. Pada hari Jumat, aku pergi bersama Abigail ke pertemuan klien. Orang yang bertanggung jawab adalah Tuan Reynolds, seorang pria cerdas berusia 40 kotaan. Pertemuan berjalan lancar, dan dia mengundang kami makan siang. Di restoran Jepang yang tenang, kami sedang menyelesaikan detail ketika ponsel Tuan Reynolds berdering. Dia keluar untuk menerima panggilan. Ketika dia kembali, ekspresinya aneh. Abigail, Emily, katanya, meletakkan sumpitnya. Ini sedikit canggung, tapi orang yang menelepon adalah teman saya. Dia kebetulan mengenal mantan suami Anda, Emily. Kevin Johnson. Hati saya mencelos. Dia mengatakan kepada saya, Tuan Reynolds berkata, menatap saya dengan ekspresi rumit, bahwa perceraian Anda cukup kontroversial, dan Kevin mengatakan kepada orang-orang bahwa Anda merekayasa perselingkuhan untuk mendapatkan lebih banyak uang, bahwa Anda merusak reputasinya, dan bahwa Anda dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena tidak dapat dipercaya. Itu bohong, aku berkata, lalu menenangkan diri. Tuan Reynolds, itu fitnah tak berdasar. Saya punya putusan cerai yang dikeluarkan pengadilan yang membuktikan dia adalah pihak yang bersalah dan saya punya surat rekomendasi dari atasan saya sebelumnya. Saya mengundurkan diri karena alasan keluarga. Tuan Reynolds tidak berbicara, hanya mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Abigail dengan lancar menyela. Tuan Reynolds, Emily baru di tim kami, tapi kami memeriksanya dengan teliti. Catatan profesionalnya tidak tercela. Kehidupan pribadinya adalah miliknya sendiri dan tidak berpengaruh pada kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya. Kami merekrut berdasarkan karakter dan kompetensi, dan Emily memiliki keduanya. Sisa makan siang terasa tegang. Tidak ada kesepakatan yang ditandatangani. Di mobil dalam perjalanan kembali,
Abigail terdiam. Tepat sebelum kami sampai di kantor, dia berkata, "Emily, bisakah kau mengatasi mantan suamimu?" "Ya," kataku. "Itu tidak akan memengaruhi pekerjaanku." "Sebaiknya tidak," katanya, suaranya dingin. "Kesepakatan ini penting, aku tidak ingin itu terancam oleh drama pribadi. Aku ingin laporan lengkap di mejaku besok pagi menjelaskan semuanya. Sertakan salinan putusan pengadilan." Aku menghabiskan sisa hari dalam kabut, merasakan bisikan dan tatapan rekan-rekanku. Aku tahu pekerjaanku dipertaruhkan. Aku menulis laporan melampirkan semua dokumen. Pada akhirnya, aku menambahkan catatan pribadi. Saya memahami kekhawatiran perusahaan. Tolong beri saya satu kesempatan untuk membuktikan diri. Saya akan mendapatkan akun Reynolds. Jika saya gagal, saya akan segera mengundurkan diri. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor Abigail. "Ini strategi yang saya usulkan untuk akun Reynolds," kataku, meletakkan proposal rinci yang baru disusun di mejanya. "Saya ingin izin Anda untuk bertemu dengannya sekali lagi sendirian." Dia menatapku lalu pada proposal. Dia membacanya dalam diam selama 5 menit. "Proposalnya bagus," katanya akhirnya. "Tapi dia mungkin tidak setuju untuk bertemu denganmu. Disitulah saya butuh bantuan Anda," kataku. "Bawa saya masuk saja, saya akan menangani sisanya. Jika saya gagal, saya pergi." Dia menatapku, lalu mengangguk. "Baiklah, saya akan menelepon, tapi Anda hanya punya satu kesempatan." Pertemuan dijadwalkan untuk hari berikutnya. Saat aku berjalan ke kantor Tuan Reynolds, ponselku berdering. "Itu Kevin. Dengar kau hampir kehilangan pekerjaan barumu." Dia menyeringai. "Lihat, kau tidak bisa melakukannya tanpaku, tapi aku pria yang baik. Kau batalkan semua ini, hapus buktinya, dan aku bahkan akan memberimu $50.000 AS lagi untuk ibumu." Aku masuk ke lift. "Kevin, tahukah kau berapa gaji baruku? Dengan komisi, aku akan menghasilkan lebih dari $100.000 AS setahun. Ibuku ditanggung asuransi dan kakakku membantu. Sophie berkembang dengan baik. Adapun kau," suaraku merendah, "aku punya 10 cadangan bukti terhadapmu. Jika kau menghubungi saya, rekan kerja saya, atau klien saya lagi, saya akan memastikan setiap orang yang pernah Anda kenal melihatnya. Seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk hilang adalah hal yang berbahaya, Kevin. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Anda, di sisi lain, masih punya reputasi untuk dilindungi. Jangan uji saya." Aku menutup telepon. Di kantor Tuan Reynolds, aku membeberkan semuanya. Putusan pengadilan, surat bertanda tangan notaris yang mengambil tanggung jawab pribadi dan finansial penuh atas masalah apapun yang timbul dari kehidupan pribadiku, dan proposal baru yang agresif berbasis data. Dia melihat semuanya, lalu kembali menatapku. Akhirnya, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Emily, kau punya nyali. Mari kita bicara tentang harga." Aku keluar dari gedungnya 1 jam kemudian dengan surat niat yang ditandatangani. Kesepakatan selesai. Aku mengambil foto diriku berjabat tangan dengan Tuan Reynolds dan mengirimkannya ke Kevin. "Terima kasih atas motivasinya. Kesepakatan sudah ditutup dan saya telah dipromosikan. Pengacaraku akan menghubungi Anda mengenai pembayaran tunjangan anak yang terlambat." Lalu aku memblokirnya untuk selamanya. 2 bulan kemudian, ibuku meninggal dunia. Dia meninggal dengan damai dalam tidurnya. "Gagal jantung mendadak," kata dokter. "Dia tidak menderita. Aku tidak menangis. Aku membuat pengaturan dengan tenang." Ethan memelukku, tubuhnya sendiri gemetar karena isak tangis tertahan. Pemakaman itu kecil dan tenang, persis seperti yang dia inginkan. Saat kami meninggalkan krematorium, hujan mulai turun. Sebuah Audi hitam, model yang sama dengan yang lama, berhenti. Kevin keluar membawa seikat bunga lili putih. Dia kurus, tidak bercukur, hantu dari pria yang pernah kukenal. "Emily," katanya, suaranya serak, "aku datang untuk menyampaikan belasungkawa." Ethan melangkah di antara kami. "Pergi sana. Kami tidak menginginkanmu di sini." "Tolong," dia menatapku, matanya memohon.
Emily, aku minta maaf untuk semuanya. Aku bajingan, seharusnya aku membantu. Sudah terlambat untuk itu, Kevin, kataku, suaraku hampa emosi. Jika kau di sini untuk meminta maaf, aku terima. Jika kau di sini untuk menenangkan hati nuranimu sendiri, jangan repot-repot. Ibuku tidak membencimu, dan aku juga tidak. Kau sebaiknya pergi. Dia hanya berdiri di sana di tengah hujan, bunga-bunga layu. Dia menatap Sophie, bersembunyi di balik kakiku. Sophie, bisiknya, ucapkan halo kepada ayahmu. Aku memberitahunya dengan lembut. Hai, Papa, gumamnya. Air mata membasahi wajah Kevin. Dia sudah sangat tinggi. Dia menarik napas gemetar. Perusahaanku bangkrut. Bank mengambil rumah. Ibuku stroke. Dia lumpuh. Hidupnya telah berantakan. Aku menatapnya. Pria ini yang telah berjanji untuk menjagaku selamanya, kini hanya cangkang yang hancur. Kevin, kataku, tahukah kau kata terakhir ibuku tentangmu? Dia berkata, beritahu Kevin aku tidak menyalahkannya. Memang tidak ditakdirkan. Dia berkata, hidup ini penuh dengan jalan yang salah. Tapi ketika kau memilihnya, kau harus menerimanya. Kau harus maju. Tidak ada menyalahkan, tidak ada membenci, maju saja. Dia ambruk dalam isak tangis, suara yang menyedihkan dan celaka. Aku tidak menghiburnya. Beberapa pelajaran harus dipelajari dengan cara yang sulit. Kau bisa melihat Sophie, kataku ketika dia sudah tenang. Kau ayahnya. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi dengan satu syarat, kau atau ibumu atau siapapun di keluargamu tidak akan pernah lagi menyebut ibu baru atau adik laki-laki padanya. Jika aku mendengar satu kata pun tentang itu, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku serius. Dia mengangguk dengan panik. Aku bersumpah, tidak akan pernah lagi. Bagus. Aku berbalik dan berjalan ke mobil bersama Ethan dan Sophie. Emily, panggilnya untuk terakhir kali. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Saat mobil kami melaju, aku melihatnya di kaca spion, sosok sendirian berdiri di tengah hujan. Kelopak lili putih berserakan di kakinya. Sebulan kemudian, hidupku menemukan normal baru. Aku dipromosikan menjadi manajer departemen. Ethan pindah ke Jakarta secara permanen, mengatakan dia perlu menjaga adik perempuan dan keponakannya. Aku mendaftarkan Sophie ke kelas seni yang dia sukai. Aku menabung cukup untuk uang muka rumah kecil 2 kamar tidur. Suatu malam, aku pulang kerja terlambat. Sophie berlari menghampiriku, wajahnya berseri-seri. Mama, aku memenangkan hadiah pertama di pameran seni sekolah. Itu gadisku. Aku memeluknya. Di dapur, Ethan sedang memasak, bersenandung riang tanpa nada. Matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Itu adalah momen biasa yang sempurna. Ponze ku begitar. Sebuah pesan teks dari Kevin. Emily, akhir pekan ini aku libur. Bisakah aku melihat Sophie? Aku bisa mengajaknya ke museum anak-anak yang baru. Aku akan mengembalikannya pukul 6 sore. Aku membalas, oke. Hati-hati. Apakah itu Papa? Tanya Sophie, kepalanya di bahuku. Ya, itu dia. Dia ingin mengajakmu keluar akhir pekan ini. Apa kau mau pergi? Ya, dia bersorak. Lalu suaranya menjadi kecil. Apakah Mama akan ada di sana? Tidak, sayang. Mama akan ada di sini membuatkan makan malam favoritmu untuk saat kau kembali. Oke. Dia memberiku ciuman basah yang keras di pipi. Mama yang terbaik. Aku tersenyum, memeluknya erat. Ya, ini yang terbaik. Pekerjaan yang kubanggakan. Keluarga yang kucintai. Masa depan yang akan kubangun sendiri. Aku telah melewati api dan keluar di sisi lain. Di reruntuhan hidup lamaku, sesuatu yang baru dan indah tumbuh. Dan itu lebih dari cukup.